Tapi di dalam ayat lain mengatakan Allah bertanya. Sesuatu yang bertanya di dalam pola pikir manusia karena dia tidak tahu. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa Allah Maha tahu segalanya. Tapi yang jadi pertanyaan saya, di dalam Al-Quran Allah juga banyak bertanya. Saya nggak tahu kenapa Ali Imran 29 mengatakan Maha tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita berdoa semoga orang tadi itu yang murtad itu kembali ke Islam ya. Karena saya lihat cara berpikirnya, mohon maaf, itu mungkin masih di bawahnya bodoh ya. Dia komplain karena dalam Al-Quran itu Allah sering bertanya. Sementara dalam Al-Quran juga Allah mengatakan Maha tahu. Kok bisa Maha tahu masih bertanya? Sebetulnya untuk menjawab semacam ini tidak perlu kita pakai teori-teori ilmiah yang rumit ya. Cukup kita ukur dengan keseharian saja. Faktanya orang bertanya dalam keseharian kita itu tidak semuanya karena ingin tahu. Artinya bertanya mengeluarkan kalimat redaksi yang isinya pertanyaan. Itu tidak mesti hanya ingin tahu. Kenapa? Karena bahasa itu kadang artinya adalah hakiki sesuai dengan redaksinya, kadang majazi tidak sesuai dengan redaksinya. Kalau dalam bahasa Indonesia saja kan kita kenal ada pertanyaan biasa, pertanyaan yang standar yang tujuannya memang ingin tahu. Ada pertanyaan retorik atau pertanyaan retoris yang tujuannya bukan ingin mendapatkan sebuah jawaban, bukan, tapi ada maksud lain. Ada pertanyaan samaran, misalnya pertanyaan yang tujuannya bukan untuk mendapatkan jawaban. Ada orang jatuh. Sudah berapa kali aku bilang kepadamu jangan main di situ. Kira-kira itu kita ingin tahu sudah berapa kali kita bilang, atau kita ingin menegur dia jangan main di situ. Ya itu kan kita mudah tuh memahaminya. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan istifham majazi. Jadi kalau dalam bahasa Arab cuma ada dua. Kalau bahasa Indonesia itu ada tiga ya. Pertanyaan biasa, pertanyaan samaran, pertanyaan retoris. Di mana dua hal ini sudah tidak bicara tentang ingin tahu. Yang pertanyaan biasa saja yang soal ingin tahu gitu. Kalau dalam bahasa Arab ada istifham hakiki. Jadi murni tolabu al-fahmi. Murni istikhbar, tolabu al-khobar. Benar-benar ingin tahu. Dan itu mustahil kalau Allah yang menanyakan hal dengan tujuan seperti itu. Maka ada namanya istifham majazi. Majaz itu berarti sudah bergeser dari makna yang sejatinya. Di mana orang bertanya biasanya ingin tahu, maka kalau majazi sudah bukan ingin tahu. Misalnya alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah yang maha bijaksana? Itu sudah bukan pertanyaan ingin apakah benar Allah maha bijaksana, bukan, tapi bisa lil iqrar, menetapkan sesuatu. Banyak sekali dalam Al-Quran itu ada ta'ajub. Ta'ajub itu bertanya karena heran gitu. Walaupun kajiannya kalau ta'ajub itu sodara minallah itu. Jadi ada redaksi ta'ajub yang muncul dari Allah itu, firman Allah isinya ta'ajub itu bukan seperti kita heran. Kenapa? Karena kalau kita heran itu min alamati ta'ajub adamul ilmi, kita heran karena kita tidak tahu. Sementara Allah kan bukan tidak tahu. Itu lengkap kajiannya. Kenapa ada bahasa-bahasa ta'ajub dalam Al-Quran? Kenapa seolah-olah Allah masih heran gitu? Sementara orang heran itu kan karena tidak tahu gitu. Kok bisa gitu kan, bahasanya kan kaget, kok bisa kan karena tidak tahu. Itu lain kajiannya. Ada pertanyaan yang litaubih, ada lilitab, ada litaswiyah. Banyak sekali. Jadi sebetulnya kalau kita bicara bahwa satu bahasa itu kedengarannya sama tapi maknanya berbeda, ini kan bukan hanya dalam pertanyaan sebetulnya. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan bahasa namanya kiasan. Si Mehmet panjang tangan gitu. Apa berarti tangannya harus panjang? Loh, kok tangannya panjang tapi tangannya biasa aja? Maksudnya panjang tangan kan mungkin suka mencuri kan gitu. Atau misalnya tadi saya di jalan lewat kesandung sama polisi tidur. Apa berarti polisi tidurnya itu harus polisi benar-benar polisi terus benar-benar tidur? Kan enggak. Jadi ada bahasa-bahasa, ada istilah-istilah di mana maknanya itu nggak mesti sebagaimana umumnya istilah itu dipakai. Pertanyaan nggak mesti selalu ingin tahu sebagaimana memang lazimnya orang bertanya ingin tahu. Seperti itu ya.
Misalnya contohnya juga ada kalau dalam usul fikih misalnya memaknai bahasa itu banyak malah. Ada makna hakiki, lughawi. Bahasa yang dimaknai secara sesungguhnya dalam perspektif rumus atau kamus bahasa. Ada hakiki syar'i, yaitu makna dari sebuah kata yang ditetapkan oleh syariat. Misalnya sholat. Secara bahasa kita cari di kamus artinya ad-doa. Tetapi secara syar'i, ya bisa aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir, muhtatamatun bit taslim, atau bisalam. Begitu juga as-shaumu misalnya al-imsak berarti secara bahasa. Secara syar'i adalah imsakun an mufattirin dan seterusnya. Ada juga hakiki urfi. Hakiki urfi itu adalah konsensus sebuah masyarakat di mana kata ini memiliki makna tersebut gitu. Berbeda dengan makna hakiki aslinya, hakiki lugawinya. Misalnya ad-dabatu. Ad-dabatu ini kalau secara bahasa artinya binatang melata apa saja. Tetapi di Arab, di komunitas Arab, ad-dabatu ini adalah binatang yang berkaki 4 gitu. Jadi beda. Sama dengan kita juga, kita ngomong misalnya dalam bahasa kita itu buah tangan misalnya ya. Buah tangan ini kalau secara bahasa kan buah terus tangan. Tetapi kita sudah punya pemahaman sendiri bahwa buah tangan itu adalah istilah untuk mengungkapkan oleh-oleh. Buah bibir. Kan kita kalau memahami secara bahasa buah itu ya buah, bibir ya bibir. Berarti seolah-olah buah jambu dari pohon jambu. Buah bibir seolah-olah bibir itu pohon, padahal kan tidak. Yaitu omongan, ya kan? Buah yang paling tidak enak itu buah bibir ya. Diomongin sana sini. Dan ini kita paham, artinya kita terima. Kenapa tiba-tiba ada hal yang sangat sepele atau sangat sederhana untuk bisa dipahami itu dikomplain. Ini entah mencari-cari kesalahan dan tidak nemu, sehingga akhirnya dengan logika yang mungkin masih di bawahnya bodoh, bahkan kalau di bawahnya bodoh masih ada bodoh, sangat bodoh, masih di bawahnya lagi. Macam orang heran, gimana disebut polisi tidur, polisinya nggak ada. Itu gundukan tanah, bukan polisi tidur gitu. Samalah selevel itu kritik protesnya itu. Dan kalau memang benar gara-gara semacam itu, gara-gara kesimpulan picik yang di bawahnya bodoh, di bawahnya lagi itu seseorang sampai keluar dari agama Islam, wal iyadu billah ya. Itu karena dia ada di jalan yang benar, lalu dia ada persoalan, dia salah memandang tapi tidak bertanya, dia memutuskan sendiri, malu bertanya, sesat di jalan ya. Kamu sudah ada di jalan yang benar, kamu putar arah karena menurut kamu salah. Enggak tanya sama yang tahu gitu kan. Semoga kita menjadi orang yang konsisten dan Allah matikan kita, karena pada akhirnya semua juga bimasyiatillah ya. Tidak perlu terlalu Ini saya bicara tidak menjelekkan agama lain, tidak perlu kita jelekkan agama lain. Kita yakini agama kita masing-masing. Tanpa kita jelekkan jadi mata kita agama lain ya salah semua, sudah pasti itu. Hanya agama kita yang benar ya. Bukan soal merek kecap kita merek kecap terbaik, enggak. Ini konsekuensi dari akidah. Kita meyakini agama Islam yang benar, otomatis kita meyakini semua agama selain Islam itu salah. Itu sudah harus. Kalau kita meyakini agama saya benar, agama Anda juga benar. Itu bukan liberal, bukan itu. Gila itu, seperti itu gila ya. Kecuali memang perspektifnya berbeda. Agama Anda ya benar sebagai sebuah agama. Setidaknya kalau kita rumuskan dalam kamus agama itu apa gitu. Tapi kalau benar sesatu arti, yaitu agama yang benar, sebagaimana kita bilang Islam agama benar, terus Kristen kita juga bilang, atau Hindu atau Buddha kita juga sama-sama benar dengan nilai benar yang sama, maksud yang sama, tidak mungkin. Pasti benarnya berbeda gitu. Entah benar sebagai agama yang diakui di Indonesia atau benar sebagai agama yang ada pemeluknya, fakta gitulah ya. Ya bahasa itu kan sesuatu yang mudah ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.